Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di minggu ketiga dan keempat di bulan Maret ini. Kira-kira apa sajakah yang akan menjadi perubahan ya, atau apa sajakah perubahan yang akan terjadi di diri kamu ya di minggu ketiga dan keempat bulan Maret ini. Saya pakai 3 jenis kartu di sini. Ini adalah kisah pengalaman kamu. Ini adalah tentang cinta, dan ini adalah pesan penting ya untuk kamu sebagai antisipatif ya. Disimak baik-baik ya. Ini bisa resonate di kamu, bisa aja enggak, karena ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan, dan ini mungkin sudah dialami atau akan dialami kamu gitu ya. Oke, ini adalah general reading ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya, dan itu berbiaya. Oke. Mungkin kalian butuh curhat ya, butuh solusi, kalian sedang buntu ya, ingin ada teman untuk mencurhatkan isi hati. Mungkin dengan pembacaan saya ini kita bisa menemukan solusi, atau mungkin saya bisa mengarahkan Anda kepada hal-hal positif yang bisa mengembangkan hidup kalian dan membuka pola pikir, merubah pola pikir kalian agar tidak mandek, tidak monoton, tidak pasif ya, dan lebih inisiatif. Dan kalau ada masalah yang membuat kalian galau, kalian tuh cepat segera move on dari masalah tersebut untuk membuat diri kalian tuh lebih fresh, lebih cepat mengendalikan suasana yang negatif menjadi positif, supaya hidup kalian tuh selalu segar-segar aja, damai-damai aja gitu, ringan aja energinya ya. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengambil berat energi negatif untuk membalut kehidupan kamu, sehingga kamu menjadi manusia yang kurang bersyukur dan tidak menikmati hidup ini ya, dengan pola pikir yang meringankan segala beban yang tidak seharusnya kamu pikul gitu. Oke? Itu tergantung ya, maksudnya apapun masalah Anda ini ya, apapun bentuk masalah Anda, kita bisa mencari solusinya, mencari pencerahannya, supaya kita tuh nggak berpikir dengan satu cara doang untuk menghadapi berbagai masalah yang memenuhi kehidupan kita sehari-hari ini. Hari ini satu masalah, besok lagi satu masalah. Aduh, kalau kita nggak segera mengclear ya, otomatis hidup kita hanya akan dipenuhi dengan berbagai pikiran negatif dan beban-beban yang seharusnya kita tinggalkan gitu. Hidup itu harus dikendalikan dengan otak, jangan terlalu baper, dibawa dengan perasaan dan memakai hati, jangan. Karena hidup itu memang keras ya. Kita manusia yang punya akal, punya pikiran, jadi kita harus bisa menggunakannya untuk berpikir secara logis, nggak usah pakai hati dan perasaan terlalu berlebihan ya. Minggu ketiga, minggu keempat, bottom of the deck-nya dari tarot adalah Four of Wands. Kita tarik dari oracle. Hidup ini tuh sudah keras. Hari ini masalah lain, besok ada masalah lain lagi. Jadi kita harus bisa menyelesaikan dengan akal dan pikiran dengan bijaksana, supaya yang hari ini bisa terselesaikan. Kita masuk ke masalah baru, bisa menghadapi masalah baru dengan kecerdasan gitu, supaya segalanya bisa kita handle dengan pikiran kita, otak kita, supaya yang berat menjadi ringan ya. Yang tadinya kita rasa
terlalu terbebani, kita rasa kita akan menjadi kurang terbebani gitu ya. Hidup itu harus kita yang kendalikan, jangan biarkan keadaan mengendalikan kita. Bottom of the decknya ada calling your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Cari pisang pentingnya. Bersiap-siaplah, berpikir positif, persiapkan energi Anda untuk saya tarik, untuk saya bacakan di sini, dan bersiap-siaplah menerima solusinya. Bottom of the decknya ada 62. Oke. Jadi di sini saya melihat di minggu ketiga ya, ada satu masalah yang membelenggu di hati kamu tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan perkataan. Mungkin kalau dalam hubungan kamu merasa kok dia berkata gampang banget tapi tidak sesuai dengan yang dia wujudkan gitu. Mungkin kamu merasa dia membohongi gitu ya, gampang berbicara tetapi tidak mudah untuk membuktikan, tapi dia menganggap itu hal biasa gitu. Ini yang kamu rasa tidak sesuai dengan hati kamu gitu ya. Di sini mungkin ada perjanjian gitu yang dia ungkapkan kepada kamu, sebuah komitmen gitu ya, janji tentang pernikahan atau janji tentang hal-hal lain mengenai keuangan gitu. Mungkin dia meminta bantuan kepada kamu namun tidak mengembalikan gitu ya, meminjam sesuatu tapi tidak mengembalikan. Pokoknya ada ketidakadilan yang kamu rasakan di sini dari seseorang terhadap kamu, siapapun dia, gitu ya. Di sini kamu mulai menyadari hal itu, gitu. Wah, nggak benar nih orangnya, nggak bisa dipercaya nih, gitu. Ya. Kalau dalam hubungan antara kamu dan pasangan kamu merasa dia itu tidak melakukan apa yang seharusnya dia wujudkan sesuai dengan janjinya, gitu. Ya. Bagi kalian yang sudah break ya atau sudah putus, berakhir dari hubungan ini ya, kamu mulai menyadari bahwa ternyata Tuhan itu tidak buta gitu, selalu menampilkan apapun yang disembunyikan, hal buruk yang disembunyikan dari niat buruk orang terhadap kita gitu. Makanya kamu sini mulai menyadari tentang sikap seseorang terhadap kamu ya, melalui perenungan. Di sini kamu mulai ada kesadaran diri setelah kamu merenungi di minggu ketiga ini tentang siapapun yang telah berjanji tetapi tidak menepati gitu ya. Ada banyak hal yang sudah membuat konflik batin dalam diri kamu ya, entah ini sahabat, teman, ini mengenai sebuah pekerjaan, utang piutang, ini terlibat di sini semua, pasangan, masa lalu kamu gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau kamu sudah memasuki tahap kesadaran diri, dan kalau kamu sudah merenungi berarti itu artinya kamu sudah mulai disentuh oleh alam semesta untuk menyadari bahwa ada yang tidak bisa kamu percaya begitu saja, ada yang tidak bisa kamu andalkan atau pegang janjinya gitu ya, gitu. Jadi apapun yang kamu rasa tidak sesuai hati mulai kamu sadari dan kamu tinggalkan ya. Dalam cinta sama di sini mungkin kalian berjanji atau kamu menuntut sebuah komitmen dalam hubungan ini. Dia pernah berjanji tapi tidak menepatinya, atau dia memang berat untuk melakukan komitmen dengan kamu gitu ya, menjalankan komitmen dengan kamu karena ada masalah ya, yang mungkin dia merasa dia saat ini belum siap secara finansial gitu ya. Di satu sisi dia takut kehilangan kamu, dia takut kenapa dia harus berbohong tentang janji pernikahan ini, kenapa dia harus
berjanji bahwa dia akan menikahi kamu di tanggal sekian, di bulan sekian, atau kenapa dia berjanji bahwa kita akan berkomitmen nanti atau memperkenalkan kamu kepada keluarga dia di tanggal sekian atau di bulan sekian. Tetapi dia tidak mewujudkan itu. Kenapa? Karena ada masalah keuangan, kesulitan keuangan yang membuat dia tidak bisa mewujudkan. Kedua, dia nggak percaya diri bahwa dia bisa atau enggak gitu. Karena orang ini sepertinya masa lalu dia pernah luka, dia pernah mengalami satu masalah mengenai keuangan yang membuat hubungannya retak gitu. Ada juga persaingan, ya. Mungkin dia tidak berani berjanji karena dulu dia pernah menepati janji itu, tetapi pasangannya akhirnya memilih yang lain. Di situ dia merasa kecewa gitu, karena finansial dia yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pasangan dia, sehingga pasangan dia memilih orang yang lebih mapan gitu. Jadi di sini segalanya dia pertimbangkan, makanya dia cenderung pasif gitu. Akhirnya kamu berpikir bahwa dia berbohong, padahal sebenarnya tujuan dia membohongi kamu itu karena dia tidak ingin kamu lepas dari dia. Dia tidak ingin kamu memilih yang lain, ya. Dia tidak ingin kamu melihat sisi buruknya dan kamu membandingkan dengan seseorang mungkin yang lebih baik dari dia gitu. Makanya dia menutup pikiran kamu agar kamu tidak mencari yang lain, agar kamu hanya percaya kepada dia aja gitu. Padahal selama ini kamu udah tahu dia punya kekurangan banyak gitu, kekurangan finansial, ada banyak ya ketidakpastian yang diberikan kepada kamu. Itu ketidakpastian yang timbul itu, yang kamu lihat itu karena apa? Dia kurang pede dengan kemampuan dia. Itu dia kurang pede karena dia mengalami masa lalu yang membuat dia tuh trauma gitu untuk mengambil tindakan berkomitmen dengan seseorang yang baru buat dia gitu. Jadi ini dalam tahap masih mempelajari kamu. Dia sengaja menghibur kamu dengan janji untuk menikah atau berkomitmen karena dia ingin kamu bahagia gitu. Di sini ketika kamu kecewa, dia pun merasa kecewa gitu. Orang ini agak sedikit tertutup, ya. Dia tidak mau terlihat lemah di hadapan kamu, makanya dia banyak melakukan pembohongan untuk menutupi kekurangan dan kelemahan dia gitu. Supaya kamu tuh percaya dan kamu dalam pertemuan kalian itu ya, atau hubungan kalian itu, dia tetap merasa pede karena kamu menempatkan posisi dia di atas kamu menghargai dia. Ternyata ketika kamu tahu, kamu langsung down, nggak percaya lagi kepada dia, kamu beralih, ya. Mungkin bahkan kamu akan lebih berhati-hati. Sini kamu sudah tidak mau mempercayai dia atas janji-janji dia. Ke depan nanti kalau dia ingin menikahi kamu pun kamu nggak percaya gitu. Ya kamu jalan aja, tapi kamu pasrah, nggak ada kebergantungan gitu. Kamu nggak bergantung kepada harapan yang diberikan, ya. Tetapi saya melihat potensi ke depan, ya. Dia akan menikahi kamu, hanya butuh proses. Karena saat ini dia memang masih harus membuang ketakutan dia, keraguan dia, membuang trauma-trauma masa lalu dia dulu, ya, membersihkan energi toksik dalam diri dia dulu, baru dia siap untuk mengambil keputusan untuk berkomitmen atau bertunangan atau menikah dengan kamu, gitu ya. Jadi orang ini sangat berhati-hati. Dia banyak berbohong karena keadaan, gitu. Hanya ingin tampil sempurna di mata kamu, ya. Namun dia akan berusaha mewujudkan itu ketika dia sudah memiliki kekuatan dalam finansial. Karena terutama yang dia khawatirkan di sini adalah sisi finansialnya, itu, ya. Dan tapi kamu tuh sudah mulai menyadari tentang, ya, menyadari dan mulai memahami gitu.
bahwa ya sudahlah, dia selama ini sudah berkata yang tidak sesuai, saya nggak mungkin percaya lagi sama dia. Tapi sudahlah, saya mengerti ya kenapa dia melakukan itu, karena orang ini sepertinya kamu sudah tahu ya masa lalu dia seperti apa. Beberapa dari kalian sudah tahu kisah kehidupan di masa lalu dia, dan kamu mulai mempertimbangkan sisi positif negatifnya untuk tetap bertahan dalam hubungan ini, dan 50-50 gitu, nggak semuanya kamu percaya ya, kamu cari aman aja ya. Jadi apapun yang mengenai kamu merasa tidak sesuai hati ya, kamu jalan aja, ngalir aja. Karena apa? Saya melihat di sini masih ada titik kecil di hati kamu mengharapkan pernikahan atau komitmen dengan dia. Ya, masih ada cinta. Namun di sini kamu sudah mulai ikut tertutup, gitu. Terlalu kamu mulai menutup diri, ya, tidak lagi untuk terbuka kepada dia tentang harapan kamu. Jadi kamu menarik diri, ya, agar tidak terkesan memaksakan dia, tidak menciptakan suasana yang kamu nggak mau menampilkan kegelisahan kamu kepada dia atau keraguan kepada dia. Hanya kamu membentuk diri kamu yang baru, yang tidak lagi mau bergantung kepada harapan yang diberikan, ya. Kamu mulai lebih banyak fokus ke hal-hal yang positif, ya. Pekerjaan kamu, karir kamu, usaha kamu, bisnis kamu, ya, apa-apa yang membuat kamu semakin kuat, memiliki power tuh, daripada kamu terus-terusan memikirkan tentang hubungan kalian dan kamu kelihatan lemah di hadapan dia. Jadi sebagaimana sikap dia kepada kamu yang menutupi, kamu pun mengikuti gitu, ngalir, mengikuti arus yang dia ciptakan gitu. Tapi kamu di sini sudah punya pegangan bahwa yang penting saya sudah tahu positif negatif dia nggak semuanya negatif, ada posisi positifnya yang harus bisa saya pertimbangkan, yang bisa saya terima. Lebih baik saya tahu keburukannya dari awal daripada saya tidak tahu sama sekali. Jadi ini proses pembelajaran antara atau pengenalan kamu tentang sikap dia sebelum kamu memilih. Jadi dalam hubungan itu ya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan seseorang apabila kamu belum tahu siapa sebenarnya dia, apa tujuan dia, dan sebenarnya sifat dia seperti apa gitu. Ini tuh bagus ya, kamu mendapatkan informasi seperti ini ya, tentang keburukan dia, pembohongan dia. Pesawat. Dengan begini kamu tahu dari awal kan, kamu bisa menilai dulu sebelum kamu memilih dia menjadi pasangan kamu, ya. Mungkin kamu akan memberikan dia masukan-masukan positif agar dia tuh lebih jujur gitu. Jangan memelihara cara seperti itu gitu, ya. Kalau nggak bisa ya udah jujur aja. Kita kan harus saling terbuka gitu. Untuk bisa hidup bersama, kita harus awali dengan cara-cara yang dewasa, cara-cara yang sikap yang saling terbuka gitu, transparan, jangan saling menutupi. Ya, kita saling mencintai berarti kita harus saling terbuka gitu. Nggak usah pakai gengsi-gengsian. Saya lihat di sini dia gengsi, kamu pun gengsi gitu. Tapi kamu kurang, kamu lebih terbuka, tapi dia sangat menutupi masa lalunya gitu. Ada yang dia terbuka kepada kamu, tapi ada yang sebagian yang untuk menutupi rasa gengsinya kepada kamu, ya. Dia lebih banyak tertutup tentang isi hatinya kepada kamu, bahwa sebenarnya dia mencintai kamu, bahwa sebenarnya dia ada niat nikah dengan kamu. Cuman dia tidak ingin terlalu
menunjukkan rasa cintanya kepada kamu, harapannya kepada kamu, niat dia kepada kamu, karena dia masih ingin menguji kamu. Apakah kamu kuat untuk menjadi pasangan dia? Karena dia tuh punya pengalaman yang dikecewakan, dihianati, dibohongi, dimanfaatkan. Ya, segalanya yang dia rasakan di masa lalunya tuh tidak sesuai hati semua. Makanya di sini untuk memilih orang yang akan menjalani hidupnya sampai akhir hayat itu, dia penuh dengan uji tes kepada kamu. Ya, jika dia berbohong, ya, orang ini bukan orang kaleng-kaleng. Jika dia berbohong kepada kamu, apa keputusan yang akan kamu ambil? Ya, karena saya melihat di sini beberapa kebohongan yang sudah kamu ketahui, kamu merasa dia rendah banget, tetapi sikap dia di hadapan kamu sangat berwibawa. Dia sangat menghargai kamu, ya. Ya, dia cukup menghargai kamu. Sifat dia tidak seburuk orang di masa lalu yang membuat kamu trauma. Ya, jadi di sini ada positif negatifnya. Yang tidak sesuai hati kamu luruskan supaya bisa sesuai. Pembenahan. Masih ada kepercayaan kamu kepada dia, walaupun sudah banyak kebohongan yang dia berikan kepada kamu. Ya, karena kamu menganalisa, kamu menelaah tentang alasan dia berjanji tetapi tidak menepati. Ya, tetapi di sini kamu tidak mau menurunkan harga diri juga, tidak mau menurunkan nilai diri kamu. Makanya ya udah, kalau dia juga gengsi, saya juga gengsi dong. Kalau dulu saya terbuka, dia tertutup, ya udah, saya mengikuti dia aja gitu. Ya. Nah, di sini kalian sudah mulai masuk ke tahap kedua untuk kemarin cinta-cintaan, saling percaya, mesra banget. Sini kalian mendapatkan pelajaran untuk menyadarkan kalian bahwa harus saling mengenal dulu, itu proses pengenalan. Ya, di awal itu memang manis, indah, tetapi di tahap kedua kita harus masuk ke proses yang terungkap semua keburukan seseorang. Di situ kita pilah-pilah, pertimbangkan, kita saring, apakah masih bisa dipertahankan, masih bisa dilanjutkan, ataukah move on aja. Ya, dimanapun orang itu diawali dengan indah dulu. Dalam hubungan awal itu tetap indah dulu, terus diguncang lagi dengan masalah yang rumit. Jika kalian mampu menyelesaikan dengan pikiran yang dewasa, di situ mulai ada penapisan dan pencocokan. Ya, apakah masih ada kecocokan? Ya, lanjut. Kalau udah nggak bisa, berarti di tahap kedua ini selesai. Itu. Ya. Nanti kalian setelah menyelesaikan tahap ini, kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kalian menghadapi masalah-masalah yang baru dalam yang menguji hubungan kalian ini, gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin kesalahan yang timbul itu bukan hanya dari dia, ada juga kesalahan dari kamu yang akan terjadi. Kira-kira dia menanggapinya seperti apa, gitu. Situ. Kalau dia bersikap seperti kamu, tetap memperjuangkan hubungan ini karena dia mempertimbangkan positif negatif kamu, maka hubungan ini masih lanjut lagi ke tahap keempat, gitu. Di sana akan ada guncangan-guncangan lagi sampai ke titik dimana kalian akan memasuki pernikahan pun, ya, besok mau nikah atau seminggu lagi mau menikah, akan ada guncangan lagi, gitu.
yang menguji kekuatan cinta kalian, karena dalam pernikahan itu adalah penyatuan yang sakral. Makanya Allah memberikan kita berbagai uji tes ya, sebelum kita memastikan bahwa kita akan hidup dengan orang itu selamanya gitu, sampai akhir hayat kita, sampai batas ajal kita gitu. Kalau memang kita sudah siap, pilihan ada di tangan kita. Maka dalam mengenal seseorang atau menerima cinta seseorang ya, sebelum kamu mencintai seseorang, ya sebaiknya ditahan-tahan dulu cinta kamu, jangan terlalu full. Pelajari dulu ya, apalagi kalau kamu mau menikah dengan orang itu, harus sama-sama saling pelajari dulu ya. Otomatis kalau kita masuk pernikahan itu berarti kita masuk ke kehidupan yang dewasa gitu, pemikiran yang harus dewasa, karena di sana ada berbagai masalah, fakta-fakta ya, kemungkinan yang tak terjadi ya, problem-problem yang berat gitu ya. Karena semakin bertambah usia kita, semakin bertambah level ujiannya, semakin tinggi tingkat level pengujiannya ya. Jadi kita harus semakin bijak menyikapi hidup ini dengan kedewasaan. Orang bilang ada yang masih muda tapi pikirannya dewasa. Apalagi kita kalau yang sudah umuran di atas 30 tahun, berarti kita sudah wajib untuk berpikir dewasa ya, jangan kekanak-kanakan ya. Udah nggak pantas untuk kita bersikap kekanak-kanakan, itu nggak pantas. Berkaca diri supaya kita bisa melihat diri kita, apakah kita sudah benar ya membawa diri kita. Karena jangan kita hanya malu terhadap orang lain, malulah kepada pasangan. Jika pasangan melihat kita kurang dewasa, ya kita malu dong ya. Jangan lebay-lebay, jangan alay-alay di depan pasangan kita. Kalau kita mau hubungan kita adalah hubungan yang berkualitas ya, maka kita harus lebih banyak belajar memperbaiki diri, supaya kedepannya dalam pernikahan kita itu kita menciptakan hubungan yang tidak monoton, selalu maju, selalu berkembang ya, selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan intelektualitas diri, pikiran ya, dan kemandirian serta kedewasaan dan kebijaksanaan gitu. Jangan masalah dikit kita udah saling menuduh, saling menyalahkan, tidak duduk bersama untuk berkompromi ya, berarti kalian gak dewasa gitu ya. Oke. Lebih baik kita banyak belajar tentang karakter, sifat kita sendiri, mana yang harus dibenahi, daripada kita menyalahkan pasangan gitu ya. Karena bagaimana sikap orang lain terhadap kita tergantung dari penyikapan kita terhadap mereka gitu. Orang akan mengikuti kita jika kita lebih senegatif apapun seseorang di hadapan kita. Kalau kita menghadapi mereka dengan cara yang positif, mereka akan mengikuti gitu. Mereka akan terbawa ya. Jadi kehidupan manusia atau dua insan itu seperti magnet, energinya saling tarik menarik, saling mengikuti. Jadi jika kita menciptakan penarikan yang positif ya, memancarkan energi positif lebih banyak, otomatis orang ini juga pun akan ketarik dari tingkat energi negatifnya tuh akan berkurang, karena dia energi positif kita lebih besar gitu. Sikap positif kita lebih tinggi ya. Usahakan
kamu menciptakan sikap yang menuntun gitu, tetapi tidak memaksa, tidak ngejudge, ya, bijaksana. Kamu kalau kamu bijaksana, otomatis orang sebodoh apapun, orang buntu apapun otaknya, mereka akan terpengaruh. Dan apa ya, seperti anak kecil aja, kalau kita ajari mereka dengan baik, dengan sopan, ya, kita tunjukkan sikap-sikap positif kita, mereka yang belum tahu apa-apa aja akan mengikuti. Apalagi orang yang sudah dewasa, pasangan kita sama-sama dewasa, ya, gimana sikap kita, mereka akan kalau mereka sudah memilih untuk hidup bersama kita, otomatis mereka akan berusaha mengikuti kita supaya hubungan kalian tetap bahagia, tetap balance gitu. Tapi kalau memang kamu sudah menunjukkan sikap positif kamu, tetapi energi negatifnya lebih besar daripada energi positif yang kamu pancarkan kepada dia, dan dia tidak sama sekali menarik energi positif kamu, nggak mampu menarik dia untuk keluar dari energi negatifnya, berarti kalian tidak balance. Jangan dipaksakan gitu. Jadi di sini saya melihat sini kamu ada kesadaran diri, ya. Jika kalian sudah meninggalkan orang ini dan dia tidak ada inisiatif untuk mengejar kamu, untuk merubah sikapnya, dia terus membohongi kamu, dia tidak ingin berubah, maka lepaskan saja. Tetapi kalau kamu melihat ada sikap kedewasaan dia untuk berusaha menyesuaikan diri dengan kamu, dan walaupun dia tidak meminta maaf atas pembohongan dia kepada kamu, tapi dia menunjukkan sikap-sikap yang rasa diri secara tidak langsung. Dia merasa diri bahwa dia sudah salah, kemudian kamu mulai menyadari bahwa dia melakukan ini karena ada alasan ini gitu, berarti kamu masih bisa lanjut dengan dia, ya. Ini tuh mengena bukan hanya untuk orang yang sudah break, orang yang masih single, bukan hanya mengena di orang yang sudah berpacaran, tetapi juga untuk yang terutama untuk kalian yang sudah menikah, ya. Solusinya adalah bukan berarti kalian menceraikan, meninggalkan, menyalahkan, bukan. Tetapi solusinya, cobalah rubah dulu diri kamu, ya. Tunjukkan sikap positif kamu, bijaksanalah terhadap orang ini, kasih dia kesempatan untuk berubah. Kalau memang tidak ada perubahan dalam diri dia tetap pasif, dia tetap aja berlawanan dengan kamu, keputusan ada di tangan kamu, ya. Kalau untuk kalian yang sudah berpacaran dan ada perjanjian pernikahan dan dia tidak menepati, ya kamu tidak perlu menunggu, kamu ngalir aja mengikuti dia, tetapi kamu harus berpegang pada prinsip diri kamu bahwa kamu gak usah terlalu pusing tentang itu. Fokuslah untuk meningkatkan power diri kamu, karena tidak dengan dia bukan berarti dunia kamu berakhir gitu, ya. Dengan penciptaan diri yang lebih dewasa, lebih menguatkan power diri, mementingkan harga diri, mementingkan hal-hal yang menguntungkan untuk kamu, itu lebih baik, dan itu akan membantu kamu menemukan orang-orang yang layak untuk hidup bersama kamu di masa akhir hidup kamu gitu. Maksudnya di perjalanan hidup kamu sampai akhir gitu. Karena pernikahan ini bukan hanya keputusan tentang mewujudkan cinta antara dua insan, tetapi banyak perjalanan panjang yang harus kita lalui, dengan yang di sana bukan hanya cinta doang yang akan kita alami, ya, yang kita rasakan, bukan. Ada banyak permasalahan yang akan menguji kekuatan cinta kita gitu, ya. Jadi mulailah, saya melihat di sini kamu mulai dewasa, kamu mulai berpikir dengan tenang, kamu mulai memilah-milah mana yang harus kamu ambil, mana yang enggak harus, kamu mulai membenahi diri, ya. Itu bagus, ya. Dan apapun yang sudah kamu lewati itu adalah pelajaran.
ya. Pengalaman adalah guru yang paling bijak. Jadi janganlah engkau pernah mengabaikan pengalaman, ya, tanpa mengambil pelajaran dari setiap pengalaman-pengalaman yang sudah kamu lalui, ya. Kemudian kita lihat di tahap keempat, kemudian kita lihat di minggu keempat di bulan Maret. Ya, saya melihat di sini kalian mulai berlomba-lomba untuk fokus ke keuangan dan karir dan keuangan kalian. Seperti kalian mengalihkan pikiran untuk lebih baik kita bersaing untuk berlomba untuk meningkatkan karir kita, meningkatkan finansial kita. Karena dalam kondisi ini kalian sama-sama masih dalam keadaan sulit dalam hal ekonomi gitu, ya. Jadi kamu beralih ke keuangan, dia pun beralih ke keuangan. Kamu beralih ke karir, dia juga beralih ke karir gitu. Jadi kalian sama-sama kayak ingin membangun pribadi yang nanti kalau kalian menikah nanti, kalian tuh sudah siap secara materi gitu, ya, secara finansial. Jadi jika kamu adalah wanita yang independen, nggak mau hanya bergantung kepada laki-laki. Jika kamu laki-laki pun kamu nggak mau menyusahkan perempuanmu gitu. Makanya kamu sama-sama kayak kontak batin gitu, ya. Udahlah, mendingan kita fokuskan untuk berlomba dalam mencari kepastian hidup melalui finansial kita, memantapkan finansial kita dulu deh, ya. Kalau jodoh nggak akan kemana kok gitu. Kalau saya lihat dia sih ada kesadaran di diri dia bahwa dia harusnya meningkatkan memapankan diri, karena dia nggak mau nanti tersaingi oleh orang lain gitu di mata kamu kalau dia laki-laki. Di sini perempuan pun sepertinya perempuan yang independen, makanya nggak mau kalah juga, ya. Saya nggak mau kalah dong. Kalau kamu memilih orang yang berduit, saya harus lebih berduit daripada saya juga harus sukses walaupun nggak setinggi yang kamu harapkan, tapi yang jelas saya bisa mantap dalam finansial, saya punya pegangan hidup lah gitu, ya. Dan semakin kalian mengalihkan pikiran kalian ke karir dan keuangan kalian, ya, ternyata di minggu keempat ini startingnya kalian semakin romantis, karena kalian mengabaikan kesalahan-kesalahan kalian. Bukan mengabaikan, bukan berarti nggak antisipasi, bukan, tetapi lebih ke memaafkan, menerima, dan berusaha memperbaiki diri masing-masing. Dan disitulah tercipta koneksi baru yang membuat hubungan ini semakin lengket aja, semakin harmonis aja, ya. Jadi berirama antara kalian ngerti bahwa ada saatnya kita harus saling memaklumi masalah-masalah yang ada, kesalahan-kesalahan masing-masing, dan ada saatnya semua itu untuk hubungan kita yang lebih baik. Jadi kalian berusaha untuk ngalir aja dan menstabilkan hubungan lagi, dan akhirnya ya disambil kalian saling introspeksi diri, kalian tetap mengalir dalam hubungan ini, dan hubungan ini terasa semakin ringan ketika kalian sama-sama masih mau memperjuangkan dan dengan cara memperbaiki diri masing-masing gitu, nggak saling menyalahkan gitu, ya. Mau mempelajari karakter masing-masing, mau memaafkan kesalahan masing-masing, dan tetap fokus pada tujuan kalian dari sejak awal, yaitu ya saya lihat di sini akan ada setelah bulan Maret nanti akan ada komitmen, ada pertunangan dan bahkan pernikahan, ya. Jadi ada doa-doa yang sudah kamu afirmasikan, ya, harapan kamu itu, ya, nanti itu akan terrealisasi sesuai dengan
pola pikir kamu yang baru, yang mau memaafkan, memaklumi, dan nerimo gitu ya. Kalian sama-sama melakukan itu dan akhirnya terjadilah sebuah perubahan yang mengarahkan membantu kalian untuk ke jenjang yang lebih serius. Ada yang akan bertunangan di sini, ada yang akan menikah di sini ya. Kemudian di domino adalah pesan penting, ada 62 dengan 51. Jadi dengan ke depan saya melihat sini akan pasangan kalian akan mulai jujur, terbuka kepada kalian. Dia nggak mau lagi menutup-nutupi sesuatu ya, karena dia mungkin kapok dengan berbagai sikap kamu yang mulai tegas ya. Dia mulai tahu diri bahwa beberapa kali kamu sudah menguji dia ya. Dia mulai malu ya, dan akhirnya terjadilah perubahan besar-besaran. Intinya yang kemarin kalian perbarui semua gitu ya. Setelah ada pembaruan di sini, setelah kalian dibatahkan oleh kekecewaan berdasarkan masalah-masalah yang sudah terjadi, kalian mulai mau belajar dari kesalahan itu dan kalian mau bertransformasi ke pribadi yang lebih introspeksi ya. Akhirnya mulai ada perbaikan ya. Jadi kekecewaan yang pernah terjadi itu adalah pelajaran yang sekaligus memberikan hidayah kepada kalian berdua bahwa dalam hubungan itu memang harus saling mengenal pribadi masing-masing, baik buruknya. Nah, sampai sini pemahaman kalian cukup cerdas dan hubungan kalian ini akan semakin terbuka satu sama lain. Gak ada lagi yang namanya gengsi-gengsian, saling menutupi. Sampai sini akan lebih open minded, lebih transparan gitu ya. Beberapa dari kalian akan mencapai puncak pernikahan dan semoga berbahagia. Oke? Semoga ini menginspirasi kamu, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.